Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Learning objektif yang pertama yaitu menjelaskan analisis jabatan. Yang kedua, menjelaskan landasan utama kegiatan MSDM. Yang ketiga, menjelaskan pelaksanaan analisis jabatan. Dan yang keempat, mengidentifikasikan jabatan yang akan dianalisis. Pengertian dari analisis jabatan. Pengertiannya yaitu analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analysis. Alasan mengapa pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan ini dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan MSDM untuk memenuhi fungsinya. Landasan utama kegiatan MSDM. Yang pertama yaitu mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerjaan seseorang. Yang kedua yaitu menghindari persyaratan kerja tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja. Dan yang keempat yaitu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Dan yang kelima mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Dan yang keenam yaitu menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. Dan yang ketujuh yaitu menentukan rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. Dan yang kedelapan yaitu menentukan standar kerja yang realistis. Dan yang kesembilan, menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahliannya secara efektif. Dan yang ke-10, memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil. Pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan. Yang mengidentifikasi jabatan ini dilakukan dalam rangka untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui, tetapi untuk perusahaan besar hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Yang kedua yaitu menentukan teknik pengumpulan informasi. Yang pertama menggunakan kuesioner. Yang kedua interview. Yang ketiga mengadakan observasi. Yang keempat yaitu panel of expert. Yang kelima yaitu employees lodge. Yang pertama tadi yaitu kuesioner. Apa sih pengertian dari kuesioner? Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, standar kerja, dan lain sebagainya. Teknik ini merupakan cara luas dilakukan karena lebih murah, cepat karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Yang kedua tadi interview. Apa sih yang dimaksud dengan interview? Interview ini adalah melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa tugas secara terpisah. Dan yang ketiga, observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini lebih efektif untuk petugas yang perilaku kerjanya dapat diamati.
Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, dan standar kerja. Yang keempat, panel of expert. Panel of expert yaitu diskusi antar para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang kelima yaitu employee lodge. Employee lodge yaitu catatan harian para petugas yang dimintai untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya, peralatan yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kuesioner. Menggunakan kuesioner merupakan teknik yang paling luas dipakai karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai pihak yang lebih luas dari pekerjaan tersebut. Ini ada beberapa gambaran dari kuesioner analisis jabatan. Penggunaan informasi analisis jabatan. Yang pertama yaitu uraian jabatan, ini dapat dilihat. Yang kedua yaitu spesifikasi jabatan. Dan ada perencanaan pekerjaan juga. Perencanaan pekerjaan juga merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawabnya. Beberapa pendekatan perencanaan jabatan. Yang pertama yaitu elemen organisasi. Elemen organisasi ini yaitu lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapainya, organisasi cenderung ke arah pendekatan. Yang pertama yaitu mekanik, kedua prosedur, dan yang ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang kedua yaitu elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek. Yang pertama yaitu kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat. Dan yang kedua yaitu ketersediaan pegawai. Dan yang ketiga harapan-harapan masyarakat. Elemen perilaku. Elemen perilaku juga berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Aspek-aspek ini berkaitan dengan yang pertama yaitu otonomi, yang kedua yaitu task variety, yang ketiga yaitu task identity, yang keempat yaitu task significance. Yang pertama yaitu tadi otonomi. Otonomi adalah sejauh mana seseorang mengatur kebebasan dalam pekerjaannya. Misalnya menentukan metode penjadwalan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seorang pekerja dapat memiliki otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dari jenis pekerjaannya. Yang kedua tadi yaitu task variety. Task variety atau variasi tugas adalah jenis tugas yang dilakukan seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Yang ketiga yaitu task identity. Task identity adalah sejauh mana seorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses keseluruhan pekerjaan. Seseorang bisa terlibat hanya dalam sebagian proses atau keseluruhan. Yang keempat yaitu task significance. Task significance atau signifikansi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seseorang dapat melaksanakan atau merasakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Ini ada struktur pendekatan sistem dalam perencanaan pekerjaan. Teknik perencanaan ulang pekerjaan. Yang pertama yaitu job adjustment, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua yaitu job experiment,
yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Dan yang ketiga yaitu job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Dan ada beberapa faktor kepuasan kerja. Yang pertama yaitu achievement atau rasa berprestasi. Dan yang kedua yaitu recognition atau rasa pengakuan. Dan yang ketiga yaitu responsibility atau rasa tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu advancement atau rasa perkembangan diri. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.